Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Suyati Patmo dari pemerintah Kabupaten Rembang, akan menemani Bapak Ibu semuanya dalam durasi 90 menit ke depan. Ya. Ini nanti 45 menit akan dipaparkan materi oleh beliau Bapak Christian Gamas, dan 45 menit kita akan diskusi, gitu ya. Untuk materi kali ini sangat menarik bahwa pemaketan pengadaan barang jasa berdasarkan klasifikasi baku laporan usaha Indonesia atau KBRI, klasifikasi baku komoditas Indonesia atau KBKI, atau klasifikasi baku pekerja Indonesia atau KBJI. Siapa sih Pak Christian Gamas ini? Beliau adalah Kasubag Bagian Perencanaan dan Pembinaan di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Beliau adalah pejabat pengalamannya sebagai pejabat pengadaan, sebagai kelompok kerja, sebagai PPK juga, anggota sekretaris URP, sebagai advisor, juga sebagai fasilitator. Ini beliau juga selaku praktisi dan juga sebagai dosen. Ini lengkap sekali Pak Gamas ini ya. Jadi bukan hanya sekedar praktisi pengadaan barang jasa, namun juga sebagai dosen di Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Nautika, dan Politeknik Sendawar. Ini beliau cukup ahlinya ahli dari terkait dengan pengadaan barang jasa ya. Untuk sesi kali ini, beliau Bapak Gamas akan menjabarkan, akan membahas apa sih ya pemaketan pengadaan barang jasa pemerintah. Ini yang akan dibahas nanti, penerapan klasifikasi dan kebijakan satu data Indonesia ini melalui sistem online single submission atau OSS gitu ya. Ada juga membahas vendor management system atau VMS, juga terkait dengan pemaketan pengadaan barang jasa pemerintah berdasarkan klasifikasinya. Saya juga akan membacakan terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam diskusi siang hari ini atau sore hari ini ya. Ini sudah sore ya. Kalau peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan. Jadi ini untuk hari ini ya. Narasumber akan menyampaikan materi 45 menit, kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab yang akan dibantu oleh moderator. Peserta mengajukan pertanyaan dengan klik tombol raise hand atau nanti akan diberikan kesempatan oleh moderator untuk melakukan pertanyaan secara langsung atau menyampaikan lewat kolom chat. Yang keempat, post test atau daftar rating link disampaikan di chat Zoom setelah narasumber menyampaikan materi. Sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat, mohon untuk pengisian post test paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Peserta yang mengisi post test atau daftar rating yang mendapatkan sertifikat kehadiran, dan sertifikat paling lambat paling cepat 2 kali 24 jam setelah kegiatan, dan bisa di-download di Bitly MS Sertifikatku. Oke, saya akan membantu tidak panjang lebar, dan sebelum acara ini kita mulai, mari kita berdoa lebih dulu supaya acara pada siang hari ini diberikan kelancaran dan manfaat ilmu kita nanti. Bagi Bapak Ibu semuanya, mohon untuk berdoa secara agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Selanjutnya kepada beliau Bapak Christian Gamas, waktu dan tempat kami persilahkan selama 45 menit ke depan untuk memaparkan terkait dengan materi hari ini.
Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Suryadi Patmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam kredibel, salam pengadaan. Mohon maaf tadi agak sedikit terlambat, karena kalau sekarang ini posisinya saya juga sama seperti Pak Suryadi Patmo ya, Japung PPBJ gitu ya, pengelola pengadaan barang jasa. Tadi dapat kerjaan yang poinnya ahli media gitu ya, jadi sangat buru-buru juga ngerjainnya. Artinya ya nggak bisa saya tunda lagi gitu ya. Jadi agak sedikit terlambat untuk memulai. Oke, pada hari ini saya seperti yang diumumkan di flyer gitu ya, pemaketan pengadaan dan KBKI, KBLI, KBJI gitu ya, klasifikasi kita singkat saja seperti itu. Ini materi yang akan kita bahas pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, saat ini posisinya saya adalah pengelola PBJ Ahli Muda, merangkap ya tugas tambahannya subkoordinator pengelolaan LPSE Kabupaten Kutai Barat. Jadi ini Japung yang nggak bisa melakukan pemilihan penyedia ya, PPBJ yang nggak bisa melakukan pemilihan penyedia ya saya, karena penyederhanaan dari Kasubag LPSE. Jadi posisinya lebih kepada perencanaan, persiapan, perencanaan, kemudian swaklola dan pengendalian kontrak. Ini foto saya, ya. Kalau yang menghadap ke belakang mungkin karena ketampanannya tidak sejajar, jadi tidak berani menampilkan ke muka. Ini Cak Rangga sebenarnya. Ada Cak Rangga nggak di sini? Ya, baik. Jadi yang akan kita bahas kali ini saya bagi jadi 4 segmen gitu ya. Ya, yang topik utamanya adalah pemaketan. Ya, kemudian penerapan klasifikasi dan kebijakan satu data Indonesia. Kebijakan satu data Indonesia ini masih erat kaitannya dengan PMS kita gitu ya. Secara aplikasi PMS kita sudah baik, tapi ada sesuatu hal yang memang belum bisa mengakomodir itu. Nah, penerapan kenapa kok belum bisa mengakomodir hal tersebut? Lebih ke arah kepada KBKI, KBLI dan KBJI itu KBKI dan KBLI khususnya ya, itu tidak teraplikasikan dengan baik pada saat kita menggunakan PMS. Oke, harapannya ya sesuai dengan apa yang ada tertulis di slide juga yang sudah Bapak Ibu terima, kita sudah bisa tahu bahwa proses pengadaan barang jasa pemerintah ini bukan sekedar proses tender seleksi, tapi juga komoditasnya kita perlu perhitungkan sejak pengadaan barang jasa itu bukan cuma sekedar proses pemilihan penyedia, tapi 4 tahapan tadi. Ya, proses perencanaan, proses pemilihan, proses pengendalian kontrak dan yang lain-lain. Nah, pada saat proses pemilihan penyedia, gitu ya, itu sudah tinggal ngikutin dari apa yang sudah direncanakan awal. Termasuk dalam perencanaan itu ada yang namanya klasifikasi yang perlu ditetapkan dari komoditas yang mau diadakan. Nah, ini ada kaitannya juga dengan KBKI kita, gitu ya, dengan klasifikasi, dengan PMS kita, terkait juga dengan kebijakan satu data Indonesia sebenarnya. Nah, jadi kita masuk ke seksi pertama, gitu, pemaketan pengadaan barang jasa pemerintah. Kalau kita perhatikan lagi ya, ini saya kutip dari materi PBJ level 1 yang berbasis standar kompetensi jabatan. Di sini ketika kita berbicara masalah pengantar pengadaan barang jasa pemerintah, kita dihadapkan dengan perbedaan antara organisasinya ini, ya, kita bisa melihat bahwa ternyata ada kesamaan gitu ya. Kesamaannya adalah value for money. Value for money di sini ya menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap rupiah yang dibelanjakan.
Ya, setiap rupiah yang dibelanjakan itu eh, tepat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, penyedia, gitu ya. Nah, bagaimana mau mewujudkan tepat itu tadi, gitu. Ya, salah satunya adalah ketika kita melaksanakan tahapan pengadaan, ini ada yang namanya yang tahapan paling di hulunya ya, di awalnya, itu namanya perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan berdasarkan pasal 18 ayat 1 ya, Perpres PBJ kita itu terdiri atas identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa, cara jadwal anggaran pengadaan barang jasa. Menetapkan barang jasa ini sebenarnya terkait erat dengan apa komoditas yang mau dihasilkan. Kemudian ketika kita berbicara perencanaan pengadaan, itu kan meliputi dari penyusunan spek TKAK, ya, penyusunan perkiraan biaya RAP, pemaketan pengadaan barang jasa, konsolidasi pengadaan barang jasa, dan penyusunan biaya pendukung. Pemaketan pengadaan barang jasa, konsolidasi itu juga bergantung dari komoditasnya, gitu ya, komoditas yang mau diadakan. Nah, komoditas yang mau diadakan, ya, ketika kita berbicara pemaketan pengadaan barang jasa, kaitannya komoditas itu pada keluaran atau hasil, volume barang jasa, ketersediaan barang jasa, dan ketersediaan anggaran belanja. Nah, tapi ada faktor lain di luar komoditas, ya, itu adalah kemampuan pelaku usaha. Ketika kita berbicara kemampuan pelaku usaha, itu ada klasifikasi, yang namanya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Ya. Sering kali saya beberapa kali hadir sebagai pembicara atau narasumber pemateri pengadaan gitu, sering dikeluhkan gitu ya, Pokja memilih penyedia itu nggak tepat. Ibarat kata, saya balik bertanya lagi gitu ya, pada saat PAKPA PPK menyalahkan Pokja tidak mendapatkan penyedia yang tepat, apakah kriteria paket barang jasa Bapak Ibu itu sudah mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha? Ketika kita berbicara kemampuan pelaku usaha, itu bukan hanya sekedar kemampuan modal, ya, tapi juga bidang lapangan usahanya, komoditas yang memang dihasilkannya. Karena kalau itu tidak diukur sejak awal, ibarat kata Pokja ini kan mak comblang ya, Pokja, ya, kelompok kerja pemilihan. Saya kasarannya ngomong kayak gitu ya, bukan berarti saya merendahkan Pokja itu kayak mak comblang, jodoh, mencari jodoh itu enggak, itu kerjaan yang rumit gitu ya. Karena saya juga pernah jadi pokmil ya. Nah, cuman kan ketika kita jadi pokmil itu kita juga bingung gitu kan. Pengalaman saya ya, kalau kita lihat format RUP yang ada di pedoman perencanaan pengadaan, klasifikasi itu sudah ditentukan oleh PAKPA sejak pengumuman sirup. Jadi PAKPA mengumumkan RUP yang disusun berdasarkan perencanaan pengadaan dari WPK. Kita buka, kita tanya, nggak pernah ada tertuang di dokumen. Jadi ibarat kata, ada orang mau cari jodoh, gitu kan, minta tolong kita, pokmil, terus ternyata kriterianya nggak disebut. Terus ketika kriterianya itu tidak pernah diungkapkan, berharap pokmil itu mendapatkan penyedia tempat, itu nggak mungkin. Imsobable gitu ya. Kalau imsobable itu setengah-setengahnya. Kalau impossible itu mustahil. Gitu. Nah, imsobable itu tidak ada di kamus, jadi sudah lebih mustahil lagi gitu ya. Ya, jadi kemampuan pelaku usaha itu harus dipikirkan sejak pemaketan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ini ada di keputusan Deputi Bidang Monef ya, nomor 10 tahun 2019, ini masih relevan. Karena memang perlemnya kita, memang perlem perencanaan itu diubah gitu ya. Tapi intinya pedoman perencanaan pengadaan itu tidak yang lama ya, ini nomor 10 tahun 2019 ini masih inline saja dengan aturan baru gitu ya. Karena format RUP itu tidak diubah. Format formulir perencanaan pengadaan, perhatikan di sini ada kodifikasi barang jasa. Bisa pakai KBKI, bisa pakai klasifikasi lainnya. Nah, ini tidak pernah dibuat sama PPK gitu ya. Tidak pernah dibuat sama PAKPA gitu ya. Maksud saya ini PAKPA di Wakanda ya.
bukan di tempat Bapak Ibu gitu. Di negara Wakanda sana. Itu nggak pernah dibuat gitu ya. Nah, jadi ini menjadi sesuatu yang menimbulkan permasalahan gitu ya. Padahal kita berdasarkan sebuah peraturan presiden itu sudah ada kebijakan yang namanya kebijakan Satu Data Indonesia. Di situ ada klasifikasi-klasifikasi sistem statistik nasional yang terintegrasi satu sama lain dan bisa ada interoperabilitas satu aplikasi dengan aplikasi lain. Nah, sekarang klasifikasi-klasifikasi yang ada dalam sistem statistik nasional yang dalam hal ini disusun oleh BPS, gitu, memang bisa digunakan secara luas, tidak hanya di pengadaan barang jasa pemerintah. Kita lihat saja ya, perizinan usaha berbasis risiko itu menggunakan KBLI untuk menerbitkan dokumen-dokumen perizinan yang berbasis risiko, klasifikasi-klasifikasi usaha yang menjadi dasar dari perizinan berbasis risiko di bidang pekerjaan umum. Itu KBLI bisa dimanfaatkan di situ. Itu salah satu contoh interoperabilitas, keterbukaan satu aplikasi dan klasifikasi bisa digunakan di klasifikasi lainnya. Nah, itu secara umum ya dikonstruksi. Tapi kalau kita mau melihat, kita bisa mengidentifikasi, ini slide saya ambil dari contoh dari BPS ya. Ketika kita mengidentifikasi N-Aventi, nah, perusahaan tempat Anda bekerja, itu dalam lapangan usaha apa, itu merujuk kepada KBLI-nya adalah KBLI pakaian sesuai pesanan atau desain. Kalau perusahaan itu tadi, KBLI-nya adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pakaian sesuai pesanan atau desain, komoditas yang dihasilkan oleh lapangan usaha tersebut, maka kita gunakan tunjuklah KBKI. Komoditasnya apa? Namanya adalah pakaian. Ketika kita merujuk si Ane ini, dalam kaitannya sebagai jabatannya, dia sebagai owner, direktur, gitu ya. KBJI, klasifikasi baku jabatan Indonesia. Penggunaan jenis klasifikasi ini sangat tergantung dari tujuan objek yang akan diteliti dan diamati. Kalau dicari aturannya, gitu ya, peraturan pemanfaatan KBKI, KBLI, KBJI di Indonesia dalam bidang pengadaan barang jasa pemerintah, mustahil ketemu, Bapak Ibu. Karena apa? Ini sesuatu yang sangat dinamis, gitu ya. KBKI, KBLI, KBJI itu ada update-nya. Yang paling rutin diupdate adalah KBLI. Ya, jadi kita mau langsung ya cukup memanfaatkan saja klasifikasi-klasifikasi yang ada dalam sistem statistik nasional di Indonesia. Nah, ini definisi KBKI ya. Ya, pada prinsipnya dia membagi berdasarkan jenis barang jasanya. Kalau komoditas barang dia ada 10 digit, kalau komoditas jasa dia ada 5 digit. Fungsinya adalah menyajikan uraian mengenai hasil apa sih barang ini gitu. So, apa sih jasa ini masuk dalam klasifikasi apa begitu. Nah, lalu ada KBLI ya untuk mengelompokkan, mengklasifikasikan aktivitas kegiatan ekonomi berdasarkan produk. Nah, makanya KBLI dan KBKI ini bisa dibilang kaitannya erat satu sama lain dan mengkoneksikannya dengan apa di pengadaan barang jasa pemerintah. Kalau saya pribadi mengkoneksikannya dengan angka 29A pasal 1 Perpres 12 2021. Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Nah, ketentuan ini muncul dalam ketentuan umum itu bukan tanpa makna, Bapak Ibu, ya, bukan tanpa makna. Ini nanti kaitannya dengan proses Bapak Ibu melakukan klasifikasi, mencocokkan klasifikasi, mencocokkan siapa yang menjadi subkontraktor, siapa yang menjadi kemitraan, dan yang lain-lain. Berdasarkan apa? Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBKI-nya, gitu ya, kalau dia pekerjaan terintegrasi, kalau dia pekerjaan terkonsolidasi, itu cocok apa tidak dilakukan, nanti kita bahas di belakang. Pada prinsipnya, Bapak Ibu, dengan dibukanya kemungkinan pekerjaan itu bisa menjadi pekerjaan terintegrasi, bagaimana diatur di pasal 3 ayat 2 Perpres pengadaan barang jasa pemerintah, kita bisa mengcombine lebih dari satu jenis pengadaan barang jasa untuk menghasilkan produk.
Makanya pasal 29, angka 29 pasal 1 disisipkanlah produk. Supaya apa? Kebanyakan ya Bapak Ibu, kita itu berfokus kepada jenisnya dulu, belum pada produknya. Ya, belum pada produknya. Padahal kalau dipikir-pikir sebenarnya produknya itu yang menjadi penting gitu. Contoh saja kayak bis. Bis itu produknya adalah pengadaan barang. Tapi kalau dari aspek pengadaan barang jasanya, kebanyakan yang terjadi adalah pengadaan barang dikombin dengan jasa lainnya, yaitu jasa karoseri. Nah, kalau tidak muncul, kalau saya pribadi karena sedikit paham dengan supply chain gitu ya, saya nggak permasalahkan masalah jenis pekerjaan itu apa. Yang saya pikirkan adalah ini pekerjaan terintegrasi. Nah, kebanyakan teman-teman Javum, ya, kebanyakan teman-teman pengelola pengadaan, teman-teman pelaku pengadaan, itu lebih terfokus kepada ini pengadaan barang, ini pengadaan jasa lainnya, macam yang lainnya, gitu ya. Sehingga ketika kita, terutama yang Javum yang mau masuk Madya, gitu ya, saya ngutip senior-senior di IP, gitu, loh, pekerjaan terintegrasi itu Madya tidak sulit, gitu. Karena ya saya kaitkan lagi dengan, dan saya sepakat dengan Pak Arif Rahman dari BMKG senior saya. Karena di pasal 1 angka 29A sudah tambahkan, diperjelas lagi. Ya. Jadi produk, kemudian kalau dia produk itu hasil dari pengadaan terintegrasi, ya itu sebenarnya sudah portofolio termasuk ke Madya. Gitu kan. Nah, ya itu sedikit-sedikit nyerempet ke jalan hidup, jalan ninjanya para Javum PPBJ ya. Tapi pada prinsipnya kita fokus kepada produk dulu. Ya, kemudian produk itu tadi berkaitan dengan klasifikasi baku, komoditas, klasifikasi baku, lapangan usaha Indonesia. Terkadang-kadang kita memerlukan juga service gitu ya, atau tingkat layanan, service level agreement gitu ya. Kesepakatan tingkat layanan. Misal sebuah pengadaan barang ternyata perlu layanan tambahan untuk menginstalasi atau segala macam. Nah, rujukannya adalah KBJI, klasifikasi baku Jabatan Indonesia. Pada prinsipnya klasifikasi yang sudah saya sebutkan tadi Bapak Ibu, fungsinya ini adalah untuk menakar kemampuan pelaku usaha dalam melakukan pemaketan. Memang bukan satu-satunya, tapi salah satu cara untuk menakar. Artinya apa? Selama ini kalau Bapak Ibu agak abai dalam proses menentukan komoditas, agak abai dalam menentukan KBLI, atau ada pihak lain yang menentukan gitu ya, para PPK, PPK, ada pihak lain yang menentukan KBLI, KPKI-nya gitu, dalam proses pemilihan penyedianya. Sebenarnya juga masih bisa dapat penyedia. Gitu. Nah, jadi makanya saya sampaikan bahwa KBKI, klasifikasi ini salah satu cara untuk menakar. Menakar, tapi bukan jalan satu-satunya. Hanya saja ini jalan paling mudah, gitu ya, karena memang terkoneksi dengan bidang usaha dan hal-hal lain yang ada di Indonesia. Kita ambil contoh case pertama. Ya, kalau Anda belanja surat kabar, itu biasanya kan Anda langsung, oh ya saya pengen belanja, ya langsung saja ke agensi atau penerbitnya, gitu ya, sudah langsung ke kantor penerbitnya. Selesai. Jarang kita berpikir bahwa ini masuk dalam KPKI, KBLI, gitu ya. Pokoknya ya saya pengennya begitu, jarang dituangkan dalam spek teknis. Karena sebenarnya ini dia connect banget dengan kodifikasi dan nomenklatur di perencanaan di Pemda, gitu ya. Karena saya orang Pemda, ini kan ada Permendagri 90 ya, kalau tidak salah 90 atau 40. 90 2019 ya, tentang kodifikasi perencanaan pembangunan daerah. Ya. Itu kan disebutkan tuh di yang kodenya 5102021018 itu belanja surat kabar majalah. Kodifikasi ini kan kita bisa cocokkan gitu ya, bahwa belanja surat kabar majalah ini sudah berbicara, ini komoditas secara gampangannya. Kodifikasi di Pemda itu sudah bilang, kamu mau belanja yang komoditasnya surat kabar majalah. Maka tinggal buka saja KBKI-nya. Di seksinya adalah 3, gitu, barang lainnya yang dapat diangkut, kecuali produk logam, mesin perlengkapan. Divisinya 32, pulp, kertas, dan produk kertas barang cetakan dan barang terkait kelompok. Sebagai terkait dan sebagai kelompok, dia masuk dalam 323, surat kabar majalah berkala harian cetakan kelas. Kalau dari ke aspek kelas dia masuk di 32 30 gitu kan.
Nah, terus lebih spesifik sampai subkelas 32.300 dan seterusnya. Nah, maka kalau berdasarkan KBKI 2012 yang masuk dalam subkelas tersebut, kalau mau dirinci, yang sekurang-kurangnya 4 kali seminggu, kalau dia surat kabar 32300.00.001, kalau dia majalah 32300.00.002. Mau surat kabar, mau majalah, korespondensi keduanya, komoditas itu klasifikasinya pada KBLI 58130. Nah, permasalahannya adalah KBKI 2012 itu hanya baru berkorespondensi dengan KBLI 2009. Sehingga kita perlu mengkorespondensikan KBLI 2009 dengan KBLI 2020. Tapi biasanya kodenya setara atau sama. Kebetulan yang saya contohkan ini kodenya sama, tetap KBLI-nya adalah 58130. Penerbitan surat kabar, jurnal, berarti majalah. Maka paket pengadaan ini tadi, ya, cocoknya sebagai KBKI yang 32 ini, 32 kalau dari divisi, kalau dari kelompok 323, ini cocok dilaksanakan oleh perusahaan dengan KBLI 58130. Ini harus di stage sejak awal, Bapak Ibu. Kalau nggak puyeng kita, ya. Jangan cuma dijadikan pokmil itu adalah sansap hidup para PA, KPA, dan PPK, PPK. Gitu. Sansap untuk digebukin aja kalau untuk disalah-salahin. Kenapa? Kenapa ini kan yang proses pemilihan penyediaannya kan pokmil. Karena kan nggak ada tahu-taunya dan kebanyakan memang nggak ada yang berusaha pura-pura nggak pernah lihat pedomannya LKPP bahwa kodifikasi barang jasa itu disusun PPK. Biasanya pada lebih mudah disalahkan kepada pokmil. Padahal kalau mau melakukan pengadaan langsung itu sudah bisa langsung cepat tuh. Nge-state bahwa KBLI-nya perusahaan langsung gitu ya. Ini yang perusahaannya adalah yang pengadaan langsung ini. Gitu. Nah, itu jangan distandar gandakan menurut saya. Ya. Pada prinsipnya PA KPA bersama PPK ketika perencanaan pengadaan itu sudah harus state bahwa tadi klasifikasi baku yang digunakan itu apa. Nah ini contoh ini berikutnya ya, pasti pengadaan tunggal. Ya ini kalau kita berbicara bis yang build up gitu ya, saya ambil contoh di sini bis build up Mercedes-Benz, artinya memang sudah tidak pakai pengerjaan karoseri, memang bodinya dari pabrikan. Nah ini cocok ya dia dengan berdasarkan KBKI yang divisinya divisi 49, kelompoknya 491. Ini masuk ke dalam yang KBKI-nya korespondensinya kepada KBLI 2009-29-100. Nah, kalau pada KBLI 2012, dia bisa di 291, dia bisa di 2910. Nah, jadi nanti Pokja ya tinggal mensyaratkan kualifikasinya berdasarkan KBLI yang sudah diidentifikasi kemampuan pelaku usahanya oleh PA, KPA, PPK, PPK. Sekarang kita masuk ke konsolidasi. Kalau yang tadi kan tunggal-tunggal nih, pengadaan yang tunggal. Ini jasa pengadaan barang gitu ya. Kemudian ini juga pengadaan barang. Nah, sekarang kalau konsolidasi pada prinsipnya berdasarkan keputusan Deputi nomor 6 tahun 2021, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, ini ada pedoman konsolidasi PBJ gitu ya, nomor 6 tahun 2021. Disebutkan pada prinsipnya kalau di regulasi itu adalah pengadaan barang jasa sejenis. Nah, dalam konsolidasi ini tadi juga pedoman ini dalam proses perencanaan itu disebutkan memperhatikan klasifikasi baku komoditas Indonesia. Jadi konsolidasi itu harus perhatikan itu dulu. Konsolidasi juga dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar pelaku usaha. Nah, jadi ini kita ambil contoh nih ya, ada pengadaan scanner dengan laptop. KBKI-nya sebagaimana dilampirkan di layar, divisi 45, kelompok 452. Laptop masuk yang divisi yang sama, 45 dan kelompoknya 45. Keduanya punya kesamaan, baik dari divisi maupun kelompok. Keduanya berkorespondensi dengan KBLI 2009, 26, 210. Ya, jadi kalau disyaratkan di KBLI 2020 juga it's okay, 26, 210. Maka pengadaan dengan scanner dan notebook ini tadi, laptop ini tadi, itu bisa dilakukan. Karena baik dari kelompoknya sama, gitu, divisinya sama.
Nah, kemudian ini pengadaan barang jasa telematika, konsolidasi juga. Gitu. Nah, di sini ada pengadaan barang, aplikasi yang memang sudah didagangkan dengan DVD, media optik. Jadi memang dijual luas, bukan kita pesan barang untuk di-customize, bukan kita pesan barang untuk kita dari nol proses bisnis kita dikonversi jadi digital gitu ya. Yang itu jasa konsultan yang tadi kita bayar pemrogram, analis database, analis user interface, itu jasa konsultan. Tapi kalau yang kayak yang saya kasih contoh ini Oracle Database 10G gitu ya, 11G, itu kan aplikasi database management system yang memang dijual untuk umum. Nah, ini masuk dalam divisi 47, kelompokan 478. Sedangkan laptop, termasuk notebook dan subnotebook, jadi satu paketnya dia mau belanja aplikasi Oracle, mau beli juga notebook gitu ya, pada paket ini. Bisa nggak dia dikonsolidasikan? Pertanyaannya nggak bisa, belum tentu dapat dikonsolidasikan. Karena walau divisinya 47, yang satu divisinya lagi 45, beda divisi. Tapi berada dalam satu seksi untuk di pengadaan barang. Kalau secara perpres, memang masih dapat, ada kemungkinan dapat dikonsolidasikan. Nah, solusinya apa? Kita mesti sounding dulu ke pasar. Gitu. Nah, kalau memang ada yang bisa dibuat dalam persyaratan berkontraknya nanti atau persyaratan kualifikasinya, kalau saya biasanya saya buat, kan kita di bagian apa namanya, pekerjaan yang dapat disubkontrakkan itu ada kan. Nah, saya pernah melakukan yang seperti yang saya contohkan ini. Ada dua skenario pekerjaan yang disubkontrakkan untuk perusahaan yang menjadi pemenang tender dengan KBLI 2620 dapat melakukan kemitraan subkontrak pada pelaku usaha dengan KBLI 58200. 58200 itu apa? Ya, untuk yang belanja penyedia yang masuk dalam penjual aplikasi dalam bentuk media optik gitu ya. Nah, demikian juga sebaliknya. Kalau yang memang penyedia yang menang, jadi ada dua opsi ya, yang KBLI 58200 dia bisa kemitraan subkontrak dengan KBLI 26210. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara cross check silang gitu ya. Nah, jadi bagian dari rancangan kontrak kita yang memang pekerjaan yang dapat disubkontrakkan, ya, itu harus disinkronkan dengan klasifikasi yang tersedia. Jadi kita perlu sounding. Nah, kalau memang pasarnya memang kita sounding lewat sikap, ternyata ada yang pernah melaksanakan, pelaku usahanya ada, nah kita bisa dapat konsolidasikan. Tapi kalau yang tidak tersedia di sikap, ya, berarti kan pelaku usahanya tidak ada nih. Kemungkinan besar pelaku usahanya tidak ada. Nah, barulah kita coba turun nih ke pasar, gitu. Internetan atau apa. Kalau memang betul-betul tidak ada, jangan coba-coba dikonsolidasikan. Nah, poin nomor 5, bila tidak tersedia jangan dipaksakan konsolidasi, walaupun sama-sama pengadaan barang gitu ya. Oke, ini ada pekerjaan berikutnya terintegrasi ya. Pasal 3 ayat 1, pasal 3 ayat 2 memungkinkan kalau kita baca secara utuh ya, ini bisa dilakukan pekerjaan terintegrasi gitu. Ini contoh aplikasi perangkat lunak yang merupakan hasil kegiatan komputer. Nah, ini masuk dalam KBKI jasa gitu ya. Nah, itu masuk dalam 834 83141 yang 5 digit, kalau jasa kan 5 digit. Nah, ini masuk divisi 83, kelompok 831, korespondensinya 6201. Notebook masih sama ya dengan yang contoh sebelumnya. Masuk KBLI-nya 26210, yaitu pelaku usaha yang mengerjakan divisi 45, kelompok 452. Laptop termasuk komoditas berjenis pengadaan barang. Aplikasi perangkat lunak yang dibuat oleh jasa desain dan pengembangan TI atau pemrograman komputer itu berjenis jasa konsultasi. Nah, pengadaan terintegrasi, ya berdasarkan komoditasnya tentu jasa konsultasi dan jasa pengadaan barang.
Boleh, ingat bahasa di Perpresnya itu adalah di pasal 3 ayat 2 dapat ya dilakukan secara terintegrasi. Dapat bukan berarti mutlak wajib gitu ya, bukan berarti juga ya karena boleh, karena dapat terus bisa saya paksakan. Kalau tidak tersedia pelaku usahanya, jangan dipaksakan terintegrasi ya. Jadi perlu sounding pasar. Kalau memang sounding pasar bisa dimungkinkan, kembali saya sarankan, kalau yang KBLI-nya 1610 yang menang, maka dibuat dalam rancangan kontrak itu 2 skenario gitu ya. Pilih salah satu nanti. Kalau yang menang KBLI utamanya yang KBLI-nya 2610, maka dia diberi kemungkinan kebebasan untuk mensubkontrakkan pekerjaan yang KBLI 1610 dan sebaliknya. Nah, sama nih ambulans. Nah, kalau yang ini model-model pekerjaan yang ambulans yang sudah saya dampingi beberapa tahun yang silam, termasuk pengadaan bis, saya menggunakan skema yang seperti ini gitu ya. Jadi kita memang analisa dari divisi kelompoknya, dari komoditasnya, korespondensi KBLI-nya, baru kita silangkan gitu. Jadi kalau yang menang perusahaan nomor karoseri, maka dia subkontraktornya adalah yang penyedia chassisnya gitu kan. Tapi kalau yang penyedia chassisnya yang kemungkinan menang gitu kan, maka kita buat skenario pekerjaan yang bisa disubkontrakkan adalah jadi jasa lainnya yang kaitannya dengan karoseri. Kita kan nggak tahu nih siapa yang akan menang prosesnya, maka kemungkinan-kemungkinan seperti ini harus kita diidentifikasi saat persiapan pengadaan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memang ya KPA, PPK, PPK yang kompeten, itu harus bisa dipertimbangkan dengan cara pendekatan klasifikasi seperti ini. Nah, tadi saya sampaikan lagi bahwa kita sudah punya VMS gitu ya, Vendor Management System, tapi memang hasilnya belum memuaskan. Gitu. Kenapa kok belum memuaskan? Ingat Bapak Ibu, aplikasi itu bekerja berdasarkan kualitas crowdsourcing-nya. Yang menginput aplikasi ini kan rame-rame. Korespondensi terhadap aplikasi itu sudah terjadi di sikap kita, VMS kita tuh bisa deteksi gitu ya. Kalau Bapak Ibu masukkan ISIP 2009 atau KBLI 2009 sebagai kriteria atau SBU untuk konstruksi, itu kebaca gitu ya, pengalaman-pengalaman pelaku usaha. Cuman kualitas dari crowdsourcing kita ini masih belum memadai di Indonesia. Jujur, belum memadai. Nah, yang namanya aplikasi itu jangan dibuat mimpi kayak seperti Tony Stark punya Jarvis atau siapa itu ya yang edit yang di Spider-Man gitu ya, yang kacamata. Apa kita ngomong apa mau kita itu langsung gua dapat eksekusi hasilnya udah akurat betul-betul. Nah, kenyataannya input yang ada di aplikasi itu banyak yang mohon maaf masih sampah. Ya, contoh di sini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Bapak Ibu yang punya akun PPK seperti saya itu bisa memanfaatkan sikap ya. Ini kita bisa mencari pelaku usaha. Saat ini memang masih dibatas di ISIC 2009 atau itu bahasa Inggrisnya dari KBLI 2009 ya. Karena mungkin memang perizinan kita memang masih banyak yang pakai KBLI 2009 belum update gitu ya, dan data-data kita pelaku pengadaan kita juga masih banyak basisnya 2009 jadi semua itu saling terkoneksi gitu ya. Kalau di perizinan belum update ya pengadaan nggak bisa update gitu kan, dan sebaliknya. Ada juga untuk konstruksi gitu kan. Nah, itu ada klasifikasi yang bisa kita pilih. Nah, baru 2 ini nih. Tapi secara prinsip sikap kita itu sistem informasi kinerja penyedia kita sebagai VMS-nya di Indonesia itu sudah sangat siap. Permasalahannya adalah kita penggunanya itu masih banyak masukin sampah, garbage in, ya, masukin sampah, outputnya jadi sampah juga. Contoh, sudah jelas ini sensor ya, ini pakai tahun 2021 kemarin. Nah, saya langsung tahu nih, pasti banyak nih ya, entah sengaja atau tidak gitu ya, membuat jasa lainnya, jasa konsultansi, kegiatan pemrograman, jadi jasa lainnya. Nah, itu masih banyak yang terjadi. Ada juga yang
pekerjaan pengadaan ATK itu saya ketemu gitu ya, dibuat jadi konstruksi itu ada terjadi. Jadi dia bisa seolah-olah punya pengalaman yang sudah terverifikasi. Akibatnya pas sikap kita, VMS kita jadi nggak akurat. Penyedia yang nggak seharusnya terundang, jadinya terundang. Salah siapa? Ingat crowdsourcing ya. Bukan salah si A si B, tapi salah kita semua Bapak Ibu. Crowdsourcing ini sumber berkelompok gitu ya. Jadi para pelaku pengadaan di Indonesia ini yang memang masih banyak yang gegabah. Kalau dia tahu gegabah, kalau dia tidak tahu berarti karena lebih ke arah kurang paham gitu ya. Jadi paketnya itu ya dari nama kontrak. Kalau saya sih ngelihat dari nama kontrak sebenarnya itu bukan jasa lainnya gitu ya. Ada juga contoh yang produk aplikasi gitu ya, aplikasi yang dijual bebas dibuat jadi jasa konsultansi gitu ya. Padahal itu aplikasi yang dijual bebas. Aplikasi dijual bebas itu seperti kayak lisensi Microsoft Office gitu ya, Office 365, Word, Excel dan lain-lain. Itu kan pengadaan barang sebenarnya gitu, tapi dibuat jadi jasa konsultansi karena terpaku kepada aplikasi, namanya aplikasi. Jadi ini kegiatan pemrograman, konsultasi komputer, padahal bukan begitu. Nah ini menjadi bermasalah apa itu. Nah baik. Nah ini berikutnya saya akan banyak berbicara masalah contoh dari pemaketan pengadaan barang jasa pemerintah berdasarkan klasifikasi. Ini pengaruhnya kepada latihan-latihan ya, pengaruhnya kepada jenis pelaku usahanya nanti dan juga kecocokan kepada metode evaluasi sebenarnya. Contoh nih ya, furniture, lemari logam, meja-meja furniture kayak lemari-lemari yang dari logam seperti yang merek-merek Brother gitu kan. Nah, itu kan dari logam tuh masuk ke furniture perkantoran dan seterusnya. Ya kita bisa search saja dari aplikasi Sibaku online BPS Bapak Ibu. Bisa juga kita cari dari komoditasnya gitu kan. Nah, kalau pakai Sibaku online, kita cari KBKI 2015, masukkan keywordnya furniture logam kantor, kan? Nanti muncullah ya KBLI-nya yang terkoneksi pada KBLI 2009, gitu, yang mana yang cocok. Nah, itu kita bisa gunakan sebagai segmentasi dan juga kemampuan pelaku usaha yang tepat. Nah, KBJI apakah diperlukan? Jika beli produk jadi, prinsipnya profesi tidak perlu disyaratkan, gitu ya. Kalau saya lebih ke arah service level agreement-nya atau tingkat kesepakatan tingkat layanan. Jadi kalau ya, misalkan kita perlu implementator gitu ya, orang-orang yang mau merakitkan. Jadi kita betul-betul barang yang kita mau beli itu knockdown sistemnya, kita terus mau terima jadi bersih, kita nggak perlu merakit lagi ya. Kita persyaratkan secara kontraktual, kita menyediakan pelaku tenaga kerja dengan klasifikasi baku Jabatan Indonesia masuk dalam kategori apa, itu boleh. Ya. Nah, kita perlu selaraskan juga dengan SPSI dan aplikasi sikap tadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini jadi KBKI-nya, ya, komoditasnya apa, kalau cari yang memang cocok dengan tetapkan penyedia kecil, ya, cari yang KBLI yang cocok, yang connect dengan pelayanan perdagangan eceran. Nah, ini contoh-contohnya nih. Dikonekkan dengan yang eceran. Nah, ini bisa. Salah satu caranya bisa dengan cara seperti itu, cara pendekatannya. Nah, evaluasi pengalamannya seperti apa Bapak Ibu? Bisa menggunakan harga terendah, sistem nilai, BSW. Ya. Nah, ya. Jadi bisa kita lihat komoditasnya ini, bisa kita buat kesimpulan apa pengalaman yang disyaratkan, seperti apa izin usaha, penentuan metode evaluasi. Oke, Bapak Ibu, ini tadi memanfaatkan sikap, kita bisa buat cari KBLI yang sesuai gitu kan di sebuah wilayah, convert dari sikap bisa keluarkan Excel. Nah ini Bapak Ibu, ya udah dapat nih sebenarnya penyedia-penyedia yang sudah terfounding. Nah kalau memang Bapak Ibu mau lebih meyakinkan lagi, ya Bapak Ibu bisa uji petik atau sekaligus bertanya gitu ketersediaan barang.
Jadi itulah tujuannya kita kenapa sejak perencanaan pengadaan PA-KPA bersama PPK atau PPTK itu melaksanakan penentuan klasifikasi komoditas, klasifikasi baku, sounding pasar gitu ya. Jangan cuma karena yang melakukan proses pemilihan adalah Pokja, nah, lantas disuruh cari terus yang pasti tepat gitu ya. Kalau Anda tidak, ibarat kata tuh cari jodoh apa, kalau memang pengen punya jodoh, nah, usaha dikit lah gitu ya. Ya seperti itu. Ya, kurang lebihnya itu Bapak Ibu, yang contoh-contoh yang saya sampaikan berikutnya ini lebih kepada arah untuk perbedaan komoditasnya saja gitu ya. Tapi pada prinsipnya kesimpulannya Bapak Ibu, saya harapkan kita setelah nanti lanjut diskusi juga, ya Bapak Ibu dapat menjelaskan penggunaan KBKI, KBLI, KBJI dan menggunakan. Memang kita tahu bahwa belum terkoneksi nih KBKI yang lama dengan KBLI baru, tapi masih itu secara korespondensi, secara dokumen. Pada prinsipnya KBLI yang baru pun juga tidak sepenuhnya berubah secara radikal. Gitu. Oke, itu mungkin Bapak Ibu kita masuk ke diskusi tanya jawab. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Suyadi untuk memandu diskusi. Oke, terima kasih Pak Gamas yang sudah memaparkan begitu panjang lebar. Memang Pak Gamas ini ahlinya ahli core of the core. Jadi ini ahlinya terkait dengan konsolidasi, ahlinya terkait dengan pengadaan, terkait dengan KPKI, KBLI, KBJI. Ini memang beliaunya ini ahlinya. Oleh sebab itu kami mohon para sahabat kredibel MS untuk mengajukan pertanyaan secara langsung dengan mengeklik tombol raise hand maupun lewat chat. Ini sudah ada yang masuk lewat chat, juga ada yang raise hand. Ya. Oke, kepada beliau Bapak Rio Karismawan untuk bertanya secara langsung kepada beliau Bapak Gamas. Pada Pak Rio, kami persilahkan Pak. Belum di-unmute. Oke. Sudah. Oke, siap. Silakan Pak. Oke. Pak Gamas mohon izin mau tanya Pak terkait dengan pemaketan. Saya itu kan sebagai pejabat pengadaan, sedangkan PPK-nya teman yang lain, rekan yang lain. Pada saat pemaketan, misal ada satu barang yang sama. Misal kayak kemarin itu ada Videotron, kita pemaketan Videotron. Yang satu pakai lelang, yang satu pengadaan langsung. Nah, seperti itu apakah nantinya akan jadi masalah gitu Pak? Karena masih dalam lingkupnya satu dinas, tapi beda cara pemaketannya seperti itu. Cara untuk satunya pengadaan secara e-katalog, satunya secara lelang. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua Pak, jadi di tempat kami itu kan, terutama saya ini di bidang lalu lintas. Di bidang lalu lintas itu, kalau KBL-nya kalau nggak salah 43621 tentang perlengkapan jalan. Nah itu yang punya itu terbatas Pak. Terbatas, misal cuman ada 5 rekanan, sedangkan paket kita itu banyak Pak. Nah ini bagaimana Pak caranya, misal saya ini untuk membagi semuanya itu Pak, paket-paket tersebut. Mungkin itu saja Pak dari kami Pak. Terima kasih Pak. Mohon sarannya Pak. Ya, siap. Saya langsung ya Pak Suyadi. Ya, siap. Oke. Baik, kalau terkait dengan pemaketan barang gitu ya. Nah ini ada yang satu ya, Videotron, itu menggunakan tender gitu ya. Kemudian ada yang pakai purchasing via e-katalog gitu kan. Nah, itu tadi boleh saya tanya dulu Pak Rio. Pak Rio ini dari Dishub ya Pak ya?
Iya, Pak. Di Subkominfo ya Pak ya, atau di sub aja? Di sub saja. Di sub kota mana Pak? Provinsi Jawa Timur. Oh, temannya Pak Mustafa. Oke. Iya, temannya Pak Pus, Pak. Oh ya, berarti saya bisa bayangkan sudah. Berarti ini Videotron untuk kayak yang di daerah daerah jadi daerah Tunjungan itu kan ada Videotron gede tuh ya, daerah Gubeng, jadi daerah Manyar yang seperti itu ya kayaknya ya. Iya. Nah, Iya. Iya. nah jadi PPK-nya ini sama nggak sih Pak yang lelang dengan yang e-katalog? Beda, Pak. Ya, itu tidak masalah Pak. Setiap orang strateginya bisa berbeda-beda begitu ya. Oke. Ada kemungkinan pertimbangannya seorang PPK itu memilih lelang karena dia perlu servis tambahan, yang perlu dituangkan lebih rinci begitu. Saya juga dulu pengalaman untuk yang produk seperti Videotron ini, ya, itu saya pengadaan video wall itu saya pilih pakai e-purchasing gitu kan, e-purchasing. Tapi dalam proses negosiasi dan yang lain-lain, saya berhasil mencantumkan saya cantumkan link rancangan kontrak gitu. Karena kan rancangan kebanyakan kan masih ada yang beranggapan bahwa surat perjanjian itu adalah satu-satunya bentuk kontrak untuk e-purchasing, sehingga kalau ada hak dan kewajiban yang perlu diatur lebih detail itu tidak memungkinkan karena surat pesanan sifatnya tipis gitu. Padahal di Perlem dan di Perpresnya itu dimungkinkan ditambahkan surat perjanjian ya kalau ada hak dan kewajiban yang perlu ditampilkan detail. Nah, penyedia saya kasih link untuk mendownload di purchasing di penyedia katalog tadi, mendownload rancangan surat perjanjian saya. Dia baca, dia bilang dia setuju. Udah. Jadi hak dan kewajibannya itu yang untuk proses di purchasing-nya sampai dia melaksanakan bukan hanya pengadaan barangnya, tapi dia kasih bonus pekerjaan terintegrasinya, yaitu pembangunan rangkanya, jadi bukan dengan interiornya dia kasih. Gitu. Nah itu bisa ada kemungkinan karena ketidaktahuan soal itu, maka seorang PPK lebih memilih proses tender gitu ya. Padahal kalau kita pakai e-purchasing yang katalog, kita bisa ngasih, Pak ini baca dulu nih rancangan kontrak saya. Ini pelengkapnya dari surat pesanan, surat perjanjian. Bapak setuju enggak? Kemungkinan masalah itu aja. Saya bilang strateginya gitu ya. Jadi metode pengadaannya ya kalau dibilang bermasalah, saya sih bilang ya mungkin lebih ke arah ketidaktahuan, tapi itu kan bukan dosa besar gitu ya, bukan kejahatan gitu kan. Ya mungkin dia merasa lebih nyaman di tender gitu ya, karena dapat penyedia yang bisa didetilkan speknya. Kalau kita katalog kan nggak bisa kita sampaikan tuh speknya kita gitu ya. Itu mungkin ada kemungkinan seperti itu. Apalagi ini PPK-nya berbeda nih gitu ya. Terus untuk yang pekerjaan spesialis seperti yang KBLI perlengkapan jalan tadi, itu kan memang kalau memang penyediaannya sedikit, begitu kan, maka bisa pertanyaannya tadi ya kita bisa mensyaratkan kuantitas pengalaman yang semakin ringan begitu ya. Nah, bisa untuk yang konstruksi kan penambahan persyaratan itu tidak diperbolehkan kan. Tapi ada kemungkinan nih gitu ya. Kita masih menggunakan persyaratan yang copy paste dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, bagilah sarankanlah PPK gitu ya. Ketika kita mau membuat paket, itu kan pemaketan itu mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha. Kalau pelaku usahanya itu sedikit, ya persyaratannya kita lihat di sikap tadi juga gitu kan. Oh ternyata kualifikasinya juga pengalamannya juga relatif minim dan seterusnya gitu ya, yang terdekat
Kemudian kita sounding ke daerah-daerah lain, wah mereka pasti nggak kecil kemungkinan mau mau melaksanakan pekerjaan di Jawa Timur misalnya karena kendala jarak. Nah maka persyaratannya lah yang kita simpelkan gitu ya, jangan dibuat tambah aneh-aneh. Gitu. Nah jadi kita sounding sebaik mungkin. Kira-kira tadi kalau Bapak tadi contohkan ada 5 yang kemampuannya sesuai kualifikasinya, ya sesuaikan dengan kemampuan mereka begitu ya. Mungkin itu Pak Rio. Oke, siap Pak Christian. Makasih infonya Pak. Siap. Kalau lebih tepatnya lagi nanti kalau terkait dengan perencanaan bisa di list sesuai dengan keputusan deputi itu yang tadi disampaikan Pak Christian ya. Apalagi saat masih perencanaan juga Pak untuk masuk RUP Pak ya. Kan seperti itu sehingga nanti juga enak dari ya PPK Pak Mas Suyadi ya. mohon izin Pak. Ya. Mic-nya mungkin agak dinaikin dikit Pak. Suaranya jauh sekali kalau di saya. Oke, ya. Siap. Kalau suaranya Pak Rio tadi dekat. Oh gitu ya. Oke, selanjutnya kita bagi-bagi Pak Kamas yang ada di chat dulu, setelah itu nanti Bu Rustiati. Ini ada pertanyaan dari Pak Mulawarman gitu ya. Ini terkait dengan KPLI 4 tentang 100 terkait dengan perdagangan besar. Ini kan sering terjadi menjadi palu gada gitu ya. Ini bagaimana untuk mensiasati terkait dengan persyaratan ini Pak. Ini langkah konkretnya seperti apa? Jangan sampai nanti tadi dari sampaikan Pak Kamas bahwa intinya kita produk yang kita output kita produk. Tapi pada akhirnya nanti akan menghasilkan kita dalam melakukan pemilihan. Seperti itu Pak. Silakan Pak. Oke, menarik ini. Ini agak sedikit membuat kesan nostalgia saya ini ya 46100 ini ya. Biar bagaimanapun orang itu kan nggak langsung tahu ya, tapi KBLI seperti ini memang KBLI satu jagat gitu ya, KBLI palu gada ya. Tapi mari kita perhatikan ya di Perpres Pengadaan Barang Jasa yang baru itu kan ada aspek value for money. Nah ingat rohnya Perpres Pengadaan Barang Jasa pemerintah yang terbaru Perpres 19/2018 yang diubah di Perpres 12/2021 adalah value for money. Itu masuk dari tujuan pengadaan di pasal 4 berupa. Artinya setiap uang yang dibelanjakan, setiap sen rupiah yang ada, itu kalau bisa setepat mungkin gitu ya, barang jasa yang dihasilkan, diukur dari aspek tepat kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan tepat penyedia. Nah, tepat ke-6 aspek itu tadi, kualitas, kuantitas, biaya, lokasi, waktu, penyedia. Sehingga kalau kita mau melaksanakan contoh perdagangan besar atas dasar balas jasa, gitu ya, atau kontrak, ya. Ini bisa jadi nggak cocok gitu ya dengan kondisi Perpres yang sekarang gitu. Karena kita perlu cari yang memang setepat mungkin dengan komoditasnya. Artinya ya toko alat tulis kantor ya jangan jadi penyedia konstruksi gitu kan. Nah, sebaliknya penyedia jasa konstruksi gitu kan jangan jadi penyedia jasa lainnya ternakan. Nah, itu yang ingin dicapai di Perpres Pengadaan. Jadi memang ini memang kalau di Perpres yang lama belum sampai men-state value for money gitu untuk tepat yang apa saja yang harus tepat gitu ya. Dia pasti sifatnya general, sifatnya umum gitu ya. Walaupun kewajiban atau dorongan untuk menetapkan pelaku usaha yang akurat itu juga sudah ada di Perpres 54. Tapi perlu kita pahami bersama lagi karena sudah semakin diperjelas lagi Perpres 16/2018 sejak tahun 2018 mari kita usahakan sekarang ya
itu dapat pelaku usaha yang memang tepat. Nah, jadi jangan sekali-sekali deh pakai KBLI yang ini ya. Kalau yang sudah terlanjur ya itu dosa yang lama gitu ya. Semoga di tahun-tahun berikutnya mulai dari hari ini gitu ya, kita tidak membiasakan yang salah menjadi biasa gitu ya. Silakan Pak Suyadi. Terima kasih Pak Gamas atas penjelasannya. Gimana Pak Warman? Mudah-mudahan puas dengan apa yang disampaikan beliau Bapak Gamas. Selanjutnya kami akan mendengarkan pertanyaan dari Bu Rustiati dari BPPJ Jabar. Silakan Bu Rusti. Ya, terima kasih. Ketemu Pak Gamas ini ya. Ini Pak makin Christian, hangat Pak terima Gamas, kasih. makin sore. Ya, selamat siang Pak Christian, Pak Suyadi, juga Bapak dan Ibu. Terima kasih kesempatannya. Ada dua hal Pak yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait tenda terintegrasi nih Pak. Seperti apa ya teknisnya? Apakah itu dilakukan pada saat menyusun dokumen perencanaan? Pada saat menyusun DPA ya, kalau di Pemda nih Pak, sebelum jadi RUP, atau setelah jadi RUP baru nanti kita usulkan, misalkan kita integrasikan setelah jadi RUP. Nah, ini teknisnya seperti apa ya Pak Christian? Yang kedua juga dokumen yang digunakan nih mengacu kemana nih? Misalkan ada pekerjaan yang integrasikannya antara pengadaan barang dan jasa lainnya, atau pengadaan barang dan jasa konsultasi non-konstruksi misalkan ya Pak ya. Yang digunakan dokumen yang mana nih? Apakah barang atau dokumen jasa lainnya atau seperti apa? Karena kalau saya lihat untuk pekerjaan terintegrasi desain and build ini memang ada perlemnya sendiri ya Pak ya untuk konstruksi, tapi hanya untuk yang selain yang konstruksi ini saya belum lihat Pak dokumen yang digunakannya. Kalau untuk tenda terintegrasi ini dokumennya seperti apa? Itu yang pertama Pak. Yang keduanya terkait konsolidasi. Konsolidasi paket ini, kami memang pernah Pak di sini. Oh ya mohon maaf, saya juga selaku Pokja nih Pak di Biro PBJ Jawa Barat. Kalau untuk pekerjaan konstruksi atau konsultansi kita suka melakukan konsolidasi paket ya Pak ya. Tetapi apakah untuk pengadaan langsung nih Pak, kebetulan kami juga, ini pendampingan Pak ke PPK. Ini banyak sekali, ternyata di OPD ini pengadaan langsung tuh banyak sekali Pak, dan ternyata sejenis ya Pak ya. Dalam satu OPD ini PL-nya banyak banget gitu. Nah ini apakah bisa Pak dilakukan konsolidasi paket untuk paket-paket pengadaan langsung? Apakah teknisnya itu digabung, dijumlahkan sehingga bisa jadi seleksi atau tender gitu ya Pak ya, atau memang tetap dia kualifikasinya tetap pengadaan langsung, hanya teknisnya seperti apa nih Pak? Di SPSE-nya juga apakah memungkinkan Pak untuk konsolidasi paket jenis pengadaan langsung ini gitu, untuk pengadaan langsung itemize, pastinya itemize ya Pak ya kalau untuk pengadaan langsung gitu. Mohon ininya Pak, saran dan pencerahannya. Terima kasih banyak Pak Christian. Pak Suyadi, terima kasih. Terima kasih Bu. Saya langsung Pak Suyadi ya. Silakan Pak Gamas ya. Jadi ini pertanyaannya keren nih, pertanyaannya dari Bu Rustiati dari Biro PBJ Jawa Barat. Ini menunjukkan kedalaman Pokmil yang sudah banyak makan asam, garam, merica juga ya. Jadi yang Ibu tanyakan ke saya itu sudah saya alami dari sisi pendampingan gitu kan. Jadi puji Tuhan untung saya sudah punya jawabannya gitu. Nah, dari terintegrasi ya, kalau kita berbicara terintegrasi, kembali kita lihat produknya. Nah, makanya di angka 29A pasal 1 itu disebutkan produk gitu. Kembali kita lihat produk. Contoh bis gitu ya. Nah, kalau kita sangat konvensional tidak menganggap produk gitu ya, mengadakan bis itu bisa menjadi 2 paket dan ini sangat merepotkan. Paket pertama kita bisa e-purchasing kepada ATPM untuk serah terima di tempat karoseri, yang karoserinya nanti kita lakukan jasa lainnya dengan proses tender. Nah, itu jadi repot sekali gitu. Padahal nanti ketika pencatatan di barang milik daerah,
biaya dua atribut ini tadi dicatat jadi satu komponen satu barang. Nah, pada prinsipnya, Ibu, kalau barang yang ada proses manufaksi, kalau saya lebih cenderung ini masuk dalam pengadaan barang. Hanya saja nanti KBLI, KBKI-nya kita persyaratkan, gitu ya. Kita persyaratkan di proses sejak tahap perencanaan. Nah, menjawab tahap perencanaan tadi dilakukan sejak kapan? Perencanaan pengadaan itu kulminasi titik akhirnya adalah Maret di tahun pelaksanaan, ya kan? Paling lambat pengumuman pertamanya. Tapi ketika terjadi adanya perubahan kaitannya dengan perubahan anggaran, kita masih bisa modif perencanaan. Jadi idealnya paling bagus memang pada saat nyusun RKA, itu paling ideal, gitu ya. Tapi saya sanksi kadang-kadang dengan seperti itu, gitu ya. Saya di UKPBJ itu sudah melakukan pembinaan perencanaan, kesalahannya selalu terulang, gitu ya. Ya memang mungkin Japung memang kurang banyak kayaknya. Kalau Japung PBBJ yang kompeten itu banyak, mungkin itu lebih mudah. Kalau saya melihatnya itu masalahnya, kita kurang waktu dan SDM. Nah, tapi kalau memang sudah tidak terjadi, tidak sempat di saat menyusun RKA, selama kita sudah umumkan DPA sebelum Maret 2022, misalkan tahun ini ya, 2022, ketika ada perubahan dan yang lain-lain, karena dinamika, it's okay gitu. Apalagi dengan SIPD sekarang, pergeseran itu sangat mudah gitu. Ketika BKAD atau Badan Keuangan mengizinkan adanya pergeseran, disetujui, ya kapanpun itu bisa terjadi lagi yang namanya proses perencanaan pengadaan. Nah, jadi prinsipnya kapanpun bisa, Bu. Cuman sebaiknya sebelum awal tahun konsolidasi itu sudah diketahui. Nah, dominannya di mana nih? Kalau kita konsolidasi, integrasi dokumen pengadaannya. Kalau saya, dulu pengalaman saya itu pengadaan base, saya dominan lihat dari produk akhir. Karoserinya ini tidak akan pakai logika gini. Kalau pekerjaan terintegrasi ya, karoseri dengan bis, dengan kendaraan sasis. Kendaraan kalau nggak ada karoseri masih bisa dipakai, tapi kalau karoseri ketika dia dibuat tanpa ada kendaraan, dia nggak ada gunanya. Ya. Jadi aspek kegunaan produk itu lebih dominan kemana? Oh, berarti kalau ini berarti kan kendaraan, berarti pengadaan barang. Saya nggak membiasakan dengan nominalnya. Kadang orang tuh banyak yang berpikir nominal yang paling gede itu yang menjadi dominan jenis pengadaannya, sehingga kita pakai model dokumen pemilihan itu. Kalau saya enggak, karoseri itu lebih tinggi nilainya, dan kalau yang kualitas tertentu itu lebih tinggi nilainya dari kendaraan. Tapi coba deh beli karoserinya doang, nggak ada sasisnya, nggak ada gunanya. Jadi saya kategorikan dia pengadaan barang, MDP yang kita pilih, kontraknya, speknya, dan yang lain-lain, ya kita gunakan pengadaan barang. Nah, terkait dengan pertanyaan kedua, ya itu ya, apalagi dengan integrasi SIPD itu mudah ya masukin data. Serot, tarik RKA, jerot, keluar banyak. Kelihatan tuh pengadaan langsung. Nah, strategi konsolidasi kan ada 5, Bapak Ibu sekalian, terutama khususnya Ibu Rustiati. Dengan e-purchasing, ya, dengan tender itemize, dengan tender bersama, dengan kontrak payung, ya, dengan satu lagi saya lupa, ada di pedoman itu. Nah, saya kalau kayak ATK, saya lebih arahkan jadikan saja satu paket e-purchasing dengan toko daring. Nah, itu lebih mudah dalam proses transaksinya. Tapi kalau mau lebih toko daring itu permasalahannya kalau kita pakai efektivitas, toko daring itu mohon maaf skalanya adalah skala eceran. Kalau mau cari harga lebih dahsyat lagi, kita perlu tender. Nah, tapi kalau tender gitu kan, kita kebutuhan kita harus sudah real jelas. Nah, kalau kebutuhan real jelas Bapak Ibu nggak tahu, kita bisa pakai kontrak payung. Ada 3 strategi yang bisa kita gunakan ketika kita berbicara proses pengadaan barang jasa pemerintah dengan optimal. Yang mana yang optimal? Perlu juga kita pertimbangkan dukungan kepada UMKM, dukungan pada UMKM, Bapak Ibu.
Nah, kalau dukungan pada UMKM kan berarti mencadangkan sebanyak mungkin paket kepada usaha mikro kecil menengah. Nah, kalau memang paket itu dikonsolidasikan nilainya masih di bawah 15 miliar, ya sudah konsolidasikan UMKM, pasarnya ada di mana paling banyak, toko daring masuk dalam e-purchasing. Jadi satukan paket dalam RUP toko daring, ya, misalkan 7 miliar untuk dalam OPD itu untuk alat tulis kantornya, 7 miliar itu tadi toko daring kepada UMKM lewat bela pengadaan. Nah, jadi balancingnya gitu. Nah, cuman kalau saya ya Bapak Ibu dan khususnya Ibu Rusmiati, kalau saya pengadaan itu harus meningkat kualitasnya dari tahun ke tahun. Saya ambil contoh dulu jasa kebersihan, saya dampingin di awal tenaganya sendiri, ya tenaganya sendiri, bahan habis pakainya sendiri, 2 paket. Begitu ketika saya jadi PPK-nya, saya buat gabung semua. Setelah saya gabung semua, saya buat tender bersama beberapa lokasi. Setelah saya tender bersama beberapa lokasi, saya buat kontrak payung, satu perangkat daerah, satu pemerintah daerah, bisa masuk kapan saja. Nah, sama kalau kita mau konsolidasi alat tulis kantor, oke, tahun pertama kita e-purchasing dulu, tapi dicatat kebutuhan bulanan. Sudah dapat kebutuhan bulanannya, kita bisa akurasi, kita coba tender. Setelah kita coba tender bisa, konsolidasi itu bisa kita tingkatkan kepada kontrak payung. Nah, bisa kita tingkatkan kepada kontrak payung. Yang penting itu apa sih? Ketika kita mencari penyedia, aspek tepatnya dengan penyedia itu kita bisa pilah gitu ya, bahwa memang betul nih klasifikasinya memang ada pelaku usahanya. Ya, kalau kita pakai e-purchasing boleh tutup mata dengan klasifikasi gitu ya. Sudah pasti pelaku usaha yang ada masuk itu sudah sesuai izin usahanya. Tapi kalau yang tender itu biasanya kan kayak alat tulis kantor itu ada kebutuhan kantor gitu ya. Ada juga yang pakai jasa. Nah, misalkan nih jasa sewa mesin fotokopi. Nah, itu kan berbeda komoditas tuh. Berbeda juga pelaku usahanya. Nah, itu mesti cermat kita kelola kemaketannya. Mungkin itu Ibu silakan Bu Rizkyati kalau ada yang mau direspon lagi atau gimana. Industri. Ini memang Pak Gamas ini ahli Bu. Jadi memang Pak Christian ini selalu ada yang baru. Kalau Jawa Pos itu selalu ada yang baru. Dan kalau Suzuki itu Pak Christian Gamas ini memang inovasi tiada henti. Jadi selalu berinovasi gitu ya terkait dengan pengadaan. Maka orientasinya memang tahun demi tahun itu selalu ada perubahan, ada peningkatan secara kualitas. Ini dari Pak Christian. Saya juga nyimak dari tulisan-tulisan beliau ini. Biasanya saya juga gunakan sebagai referensi, Bu. Ya. Oke. Selanjutnya ada dari Pak Gamas ya. Ini dari Pak Ferry Pabura. Apakah boleh menggunakan lebih dari 1 KBLI dalam persyaratan kualifikasi? Ini mohon untuk di jawab Pak Gamas. Ya, baik. Rasanya itu kalau kita lihat pintu masuknya dulu ya. Kalau kita berangkat dari klasifikasi baku komoditas, gitu kan, KBLI-nya itu ya biasanya hanya 1 nyantol, biasanya hanya 1. Nah, cuman kita masih ingat lagi bahwa KBKI kita ini lama nggak diupdate, gitu kan. Lama nggak diupdate, terakhir di 2012 untuk barang, 2013 untuk jasa ya. Nah, ini jadi lama sekali nggak diupdate-nya. Gitu kan. Terus juga ada nih 1 komoditas itu kemungkinan sumbernya berbeda. Contoh komoditas ikan bandeng, ya itu ada yang ikan bandeng air tawar, ada ikan bandeng yang air laut, yang air asin. Nah, itu kan kemungkinan besar pelaku usahanya berbeda tuh. Nah, jadi kalau dibilang boleh, ya boleh gitu ya, selama memang pelaku usahanya itu ibarat kata ini bukan untuk
bukan untuk punya semua gitu. Maksudnya gimana sih Pak? Tadi contoh saya menyontohkan KBLI yang tadi ya, penyedia jasa konsultansi dan penyedia jasa barang pekerjaan terintegrasi yang contoh saya sampaikan tadi. Nah, di mana nanti subkon itu dia harus atau bukan dua-duanya terpenuhi. Ya, kalau dua-duanya terpenuhi, nah itu mengunci, itu ada sedikit apa ya istilahnya menyempit permainan gitu ya, menyempit kompetisi bukan permainan, menyempit kompetisi. Ya, karena ada kemungkinan jarang yang punya dua-duanya. Gitu. Jadi kalau mau nambah itu ya sebagai atau gitu ya, dan ada pertimbangannya. Kalau saya KBLI itu lebih dari satu, itu untuk membuka permutasi gitu ya, permutasi kombinasi. Nah, ini matematika dasar aja kan. Jadi kalau kita pilih KBKI A, kombinasi ada A, B, C, D gitu ya. Nah, berarti kalau yang menang A, kalau KBLI-nya, dia boleh subkonnya kerjaan B, C, D gitu. Nanti kalau yang B yang menang, dia boleh subkonnya dengan A, C, D, dan seterusnya. Jadi bukan untuk KBLI-nya empatnya itu harus punya semua begitu. Kalau saya lebih seperti itu pendekatan. Mungkin itu Pak Suyadi. Terima kasih Pak Gamas. Kemudian selanjutnya kami persilakan Pak Erwin Widayat untuk mengajukan pertanyaan secara langsung pada beliau Bapak Gamas. Pak Erwin. Ya, terima kasih Pak Suyadi. Mohon izin tidak bisa menghidupkan kamera Mas Suyadi karena ada trouble. Siap. Izin Pak Agustian, ada sedikit yang mau kita tanyakan. Mohon pencerahan nih terkait penerjemahan antara KBLI, kemudian dikaitkan dengan segmentasi klasifikasi paketnya Pak. Dalam arti, misalkan untuk yang paket pengadaan sampai dengan 15 miliar kan usaha kecil ya. Kemudian untuk yang di atas 15 miliar kan non kecil. Nah, kalau dikaitkan dengan KBLI, apakah yang sifat kecil dan non kecil itu sudah mengikat dalam artian di KBLI misalkan kita ikatkan yang kecil itu dengan eceran, kemudian yang non kecil sebagai yang besar gitu Pak. Karena gini Pak, kami ada suatu kondisi di pengadaan kami di Satker Kementerian Hukum dan HAM, itu di bidang pengadaan bahan makanan di lapas dan rutan seluruh Indonesia. Jadi kalau kita mengamati ada masih perbedaan Pak penerjemahan di KBLI dengan klasifikasi segmentasi usahanya. Jadi kalau misalkan paket-paket pengadaan bahan makanan di bawah 15 miliar, ada rekan-rekan di lapas rutan yang masih menerapkan pengadaan eceran Mbak. Jadi KBLI-nya menggunakan KBLI kode yang kalau kurang lebih 4711 gitu. Tetapi ada juga di tempat lain yang masih menggunakan juga KBLI yang kodenya 46311 seterusnya, kategori perdagangan besar, karena jumlah pengadaannya kan memang secara total sebenarnya besar, cuman pengadaannya kan harian gitu Pak. Jadi intinya itu sih Pak, apakah ada penerjemahan yang firm antara klasifikasi kecil non kecil dengan di KBLI-nya besar atau eceran gitu Pak. Ya. Itu Pak sedikit, terima kasih. Oke. Jadi gini Pak, pedagang eceran itu, ya, dia kan itu masalah dari rantai pasoknya, secara harga eceran. Tapi bukan berarti dia pasti kecil, gitu ya, enggak. Jadi dia pedagang eceran, gitu ya, dia tangan di bawah dari agen, di bawah dari distributor, jadi dia namanya pengecer gitu ya. Tapi kalau dia omsetnya besar, nah dia secara perizinan segmentasi pelaku usahanya dia masuk yang besar. Nah itu bisa. Saya nggak selalu lupa pembagian segmentasinya terus ya, berapa kekayaan. Tapi ada yang berdasarkan omset, ada yang berdasarkan kekayaan gitu ya. Nah, jadi pembagiannya itu. Nah, tidak salah gitu ya ketika kita berbicara mau dari pengecer atau mau dari agen gitu. Cuman memang pola pasarnya seperti apa gitu. Ada pola pasar ya
yang sebuah komoditas, agen itu nggak masalah bersaing dengan pengecernya. Ya, ada yang seperti itu ya, komoditas-komoditas seperti itu. Jadi agen boleh jualan, pengecer boleh jualan. Nah, kepada siapapun pedagangnya. Tapi ada yang rantai pasok sebuah komoditas itu distributor atau agen itu hanya boleh menjual satu tingkat di bawahnya. Nah, jadi sebenarnya pembagian KBLI itu lebih pada arah ini izinnya ini apa gitu loh. Nah, kalau dia statusnya dia pengecer di dalam bidang itu misalkan bidang kayak minyak goreng gitu kan. Nah, dia kalau kayak minyak goreng gitu kan agen atau distributor nggak bisa langsung jual bebas. Kita kan sebagai pembeli eceran itu pembeli harian yang beli hari-hari itu nggak mungkin kita datang langsung ke agen atau distributor utama di sebuah atau area, datang kita beli. Biasanya kalau kayak komoditas seperti itu dia jualnya cuma ke satu tingkat di bawah. Nah, jadi analisa pengecer, distributor, agen, ya, perdagangan itu lebih kepada dia ini berizin berusaha seperti apa dengan sesuai dengan tata kelola di komoditas itu, gitu. Bukan mengikat kepada jenis pelaku usahanya. Karena tadi saya punya teman itu dia pengecer produk plastik gitu ya, pengecer produk plastik. Nah, agen-agen yang ada di atasnya itu juga bisa jualan eceran gitu. Nah, itu bisa tuh main seperti itu. Jadi agen bersaing dengan pengecer. Nah, itu kalau dalam kondisi seperti itu hampir homogen gitu kan, tidak ada pembeda gitu. Nah, kalau kayak statusnya seperti yang lapas tadi gitu kan, sebenarnya lebih ke arah yang kalau saya sih asumsi saya yang jual makanan ini mohon maaf ya, kalau lapas saya ada teman juga di Kemenkumham pernah kita ngobrol-ngobrol diskusi itu itu mohon maaf untuk yang mohon maaf ya untuk penghuninya itu kan ya gizi itu tidak diperhatikan, beda dengan bahan makan minum yang ada di rumah sakit ya gitu kan. Nah, siapa yang cocok nih untuk jual bahan makan minuman, bahan makanan yang tidak segar? Siapa yang lebih cocok? Nah, kalau saya sih berpikirnya dia lebih ke arah yang pengecer, ya kan? Lebih banyak yang ke pengecer. Nah, permasalahannya pengecernya itu tadi paketnya itu dia besar, itu ya sudah. KBLI-nya pengecer, tapi dia boleh masuk di paket yang besar, gitu. Nggak masalah gitu kan. Wong teman saya itu pengecer yang toko plastik, bahan-bahan plastik, kaligrafia dan seterusnya itu dari mobilnya bisa Land Cruiser kok. Nah, pengecer pun juga bisa jadi saya nyebut seperti ini karena pengecer itu pun juga bisa jadi pelaku usaha besar gitu ya, bisa jadi pelaku usaha non kecil gitu. Mungkin itu Pak. Atau mungkin ya KBLI-nya itu ya sudah sekalian aja mau yang pengecer, mau yang besar itu semua mana yang bisa masuk, ya masukin aja semua. Pada prinsipnya kalimat kata besar, kata eceran di KBLI, KBLI itu lebih ke arah berdasarkan pola dagang di masing-masing komoditas. Bukan masalah dia kekayaannya. Gitu. Kekayaannya itu tabel lain lagi di perizinannya gitu kan. Dia masuk nanti kecil atau non kecil gitu. Silakan Pak Suyadi. Oke, terima kasih Pak Christian. Jadi tadi udah disampaikan Pak Kamas ya Pak Arvin, mudah-mudahan puas atas jawaban beliau. Selanjutnya Wira Sasmita, pada beliau kami persilakan Pak untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Pak Wira.
Ya, ya Pak. Siap, siap, siap. Terima kasih Pak Suryadi atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Pak Gamas yang siang ini memberi penjelasan yang sangat jelas. Yang ingin saya tanyakan Pak, perihal KBKI Pak, karena kan KBKI itu kan terakhir 2013 update-nya Pak ya, untuk jasa, kemudian 2012 untuk barang Pak. Kami ini ada kesulitan Pak dalam menentukan KBKI yang kayak pesawat drone Pak, itu kan munculnya kan akhir-akhir tahun 2020-an lah Pak. Nah, apakah bisa Pak, kalau kami kesulitan menemukan KBKI-nya, untuk pengalamannya itu ada solusi lain nggak untuk kualifikasi lainnya itu Pak? Oke. Itu aja dari saya Pak, terima kasih Pak. Nah, yang drone ya, ini masuk barang seperti apa gitu, komoditasnya. Karena pada prinsipnya Bapak Ibu, ini memang sebenarnya itu sudah pernah, memang ini slide saya yang lama ya. Kalau slide saya yang 2022 itu tidak masuk masalah yang belum terakomodir. Jadi itu mohon maaf, memang jadi akhirnya jadi pertanyaan. Karena saya mikir, saya kemarin nggak ditanya, jadi saya nggak masukin lagi gitu ya. Bentar saya buka dulu pada contoh. Ada contohnya. Ada contohnya di sini. Oke. Nah, nih. Jadi kalau dia belum tercakup ya, bagaimana? Nah, ini contoh nih. Itu kan kode 3 digit terakhir itu bisa kita masukkan dalam kategori yang lainnya itu tadi 999. Nah, ini contohnya ada ketimun ya. Nah, ketimun itu ada berbagai macam ketimun dari, kalau Anda buka 01232.00.001 itu ada ketimun dari A, B, C, D, E, F, G. Nah, kalau memang ada tiba-tiba nih baru ketahuan di belakang ada namanya negara Wakanda gitu ya. Nah, ini jadi bisa dibuat jadi di sana juga ada ketimun juga gitu ya. Nah, itu bisa dikategorikan dia masuk dalam 01232.00.999. Nah, cuman masalahnya kan drone ini masuk dalam apa gitu kan. Nah, jadi itu yang perlu dicari tahu dulu kedekatannya barang seperti masuk, lebih tepat masuk di mana nih gitu kan. Baru nanti dikategorikan sebagai dengan kode 3 digit terakhir 999. Mungkin itu Pak Wira, atau ada pengalaman dari sisi setelah membuka komoditasnya yang paling mendekati ini komoditas apa? Belum menemukan nih Pak kami, makanya saya ini Pak, sudah saya lihat-lihat di yang di LPC teman-teman itu dia nggak pakai kayak. Nggak pakai ya? Iya. Cuman mungkin bisa lebih ke arah, karena kalau saya berpikir bahwa drone ini kan fungsi utamanya alat perekam ya. Ukur Pak, mengukur Pak. Hah? Mengukur dia Pak. Oh, lihat. Untuk mengukur kedalaman ini Pak, kedalaman sungai atau laut Pak. Oh, drone yang yang itu ya. Iya Pak. Itu kesulitan kami menentukan pengalaman untuk BKBI-nya Pak. Ya. Tapi kira-kira kalau untuk pelaku usaha yang bisa menjual itu ada enggak sudah? Ada Pak, ada.
Udah kami analisis. Sudah terdeteksi KBLI-nya, Pak? Ada, Pak, KBLI-nya ada. Nah. PPK-nya sudah nyampaikan KBLI-nya, cuman ininya Pak, apa namanya, KBKI-nya belum disampaikan sama PPK-nya, lagi mencari juga, Pak. Oke, baik Pak. Jadi terkait dengan komoditas itu memang ya tadi ya tidak ada satu yang nah, jadi kalau saya kembali kita lihat dari pedoman pemarketan pengadaan. Ya. Di sini ingat nih yang disampaikan oleh teman-teman dari LKPP, kodifikasi barang jasa. Utamanya memang KBKI, garis miring klasifikasi lainnya. Kita bisa menggunakan klasifikasi lainnya, Bapak. Nah, klasifikasi lainnya ya bisa KBLI itu tadi. Misal Pak Wira bisa merekomendasikan kepada PPTK atau PPK-nya itu sudah sounding kemana aja gitu. Soundingnya ke sekian perusahaan. Perusahaan itu dominan KBLI-nya di mana? Oh, KBLI-nya dominan di sini. Oke, sudah terdeteksi itu. Nah, tinggal kita deteksi lagi dari sikap ya. Kalau memang dari sikap itu yang pakai penyedia yang punya pengalaman tadi, yang ini ya, saya berikan contoh. Nah, di sini. Nah, ini ya, yang ini. Kalau kita sudah yakini bahwa ini, saya cari ya G4 KBLI 47591. Ternyata ini ada 20-an. Ya berarti layak sudah gitu ya. Coba lagi cari di provinsi terdekat gitu ya. Kalau tadi ini kan contoh saya Kaltim, Kalsel, Kalbar, Kalteng, Kaltara. Kalau banyak misalkan sudah umum digunakan, ya berarti kita bisa lebih yakin nih dengan KBLI pilihan dari PPK begitu Pak Wira. Ya Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya ya. Pak. Ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan jadi pencerahan bagi Pak Wira Sasmita dalam menyelenggarakan pemilihan. Untuk selanjutnya ini sudah angkat tangan dari tadi ya, Bu Dian Ervanita. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, sudah ada jawabannya, tetapi ingin penegasan saja. Kebetulan ada paket kegiatan revitalisasi sentra di kabupaten saya, dan itu di satu tempat, sehingga ada 4 pekerjaan yang harus diselesaikan di satu lokasi itu. Nah, yang pertama pekerjaan revitalisasi rumah produksi, jalan, drainase, dan gapura. Saya sedikit kebingungan ketika, mungkin karena awal ya Pak ya, mungkin karena belum berpengalaman ini di pengadaan, baru jadi PPK untuk kedua kalinya ini. Jadi ketika memang harus, tadi kan ada istilah konsolidasi, saya juga baru tahu istilah konsolidasi, tapi untuk kekhawatiran saya ingin menggabungkan paket itu menjadi satu lelang hanya karena ini kalau saling menunggu pekerjaan ini selesai baru dikerjakan yang lainnya akan nggak sampai nih waktunya, nggak selesai 1 tahun. Tapi kalau kita lihat KBKI tentu beda ya, KBKI jalan, lalu KBKI drainase dan produksi tadi. Jadi mohon arahan bagaimana sebaiknya tender yang harus saya lakukan. Yang pertama. Yang kedua terkait mesin Pak. Ada nggak ya perbedaan ketika mesin itu adalah mesin jadi, misal kita beli blender langsung ya kan biasanya langsung ada gitu. Tapi berbeda dengan mesin-mesin misalnya yang khusus untuk kita pesan untuk produksi produk tertentu. Terkait sekarang misalnya ada kewajiban SRI atau PKDN dan lain sebagainya. Bagaimana mesin-mesin rekayasa itu tadi terkait juga dengan bagaimana kita memisahkan nantinya, apakah mesin-mesin yang sudah built-in, yang sudah jadi itu kita pisahkan satu, lalu nanti mesin-mesin yang hasil rekayasa juga dipisahkan di tender lainnya, atau bagaimana masukannya? Terima kasih Pak. Oke, luar biasa pertanyaannya. Jadi memang kalau kita berbicara pekerjaan terintegrasi itu rumit ya, yang
Contohnya mesin yang dia yang ada manufaktur rekayasa. Gitu. Kalau saya pengalamannya memang masih sebatas kendaraan. Nah, kalau kendaraan itu mudah, regulasinya ada dari Kementerian Perhubungan. Kalau untuk yang bus gitu ya, atau kendaraan umum lainnya, yang pakai undang-undang dulu ya, karoseri. Nah, itu ada surat-surat layak jalan, perizinan dari bodinya seperti apa. Itu memang sudah ada pakemnya begitu. Nah, mungkin bisa Ibu Dian sampaikan ke saya, Bu, mesin yang ada, yang contoh yang rekayasa ini apa ya? Sekarang rencananya kita buat mesin pemotong kerupuk gitu Pak. Mesin pemotong kerupuk, lalu yang rekayasa lagi, yang lain ya, yang beberapa saya lihat misalnya dog mixer yang ada kan kecil-kecil, yang kalau misalnya kita minta kapasitas 20 harus dibuat, yang lain yang adanya impor dan otomatis nggak bisa dong gitu ya. Jadi saya harus bagaimana? Yang paling spesifik itu pemotong kerupuk gitu Pak misalnya. Oh, pemotong kerupuk ya. Ya berarti itu mungkin perlu diperhatikan standarnya dari manufaktur mesin seperti kayak pemotong kerupuk tadi gitu ya. Atau banyak memang mesin-mesin itu ya, kemarin tuh ke Raja Ampat itu saya diundang mesin membuat abon ikan gitu kan. Nah, itu abonnya bisa bagus keluar apa segala macam. Nah, itu ada biasanya mesin-mesin seperti itu ada pakem untuk penstandaran dari dinas terkait ya di perindustrian gitu. Nah, itu yang kita perlu pelajari dulu, regulasi terkait dengan sertifikasinya gitu ya. Artinya kalau itu barangnya betul-betul harusnya biasanya sebuah barang itu tidak mungkin betul-betul kalau yang barang sudah produksi massal ya, itu tidak mungkin dia satu-satunya di pasaran. Tapi ketika dia menjadi satu-satunya di pasaran, nah ini menjadi mungkin tidak cocok dengan proses langsung atau tender, dia menjadi penunjukan langsung karena dia inovasi begitu ya. Nah, jadi nanti perhatikan saja dari tiap komoditas, terutama kalau mesin ya, yang kalau memang ada requirement untuk keamanan, standar dan yang lain-lain. Nah, tadi saya cuma menyontohkan, makanya saya contohnya itu tidak ambil mesin yang aneh-aneh, Bu. Saya contohkannya itu saya di pengadaan terintegrasi itu bis, mobil, gitu ya, ambulans. Karena memang sudah ada standarnya dari kementerian terkait. Ya. Kalau kayak blender yang memang langsung jadi dengan yang mesin pemotong kerupuk gitu tadi itu memang itu kebutuhannya mungkin ada standar-standar yang memang saya belum paham lah untuk yang itu. Tapi kalau prinsipnya dari aspek perizinan itu dimungkinkan diurus gitu ya, artinya sudah ada aturannya, sudah ada regulasinya, maka bisa dijadikan kontraktual bahwa nanti penyedia wajib sebelum menyerahkan barangnya memiliki izin di dinas X berdasarkan peraturan apa. Nah itu bisa kita jadikan pedoman. Itu solusi pertamanya. Kita buat klausul-klausul gitu ya Pak. Jadi untuk yang mesin yang sudah ready, jadi harus SNI. Kalau yang harus rekayasa, mungkin TKDN-nya 40% dan dapat sertifikat ini, mungkin gitu boleh ya? Ya, sama aja kan seperti kita melakukan pekerjaan konstruksi dengan beton precast gitu kan. Nah, kita kan ada meminta sertifikat kelaikan, sertifikat uji dan seterusnya. Nah, itu kalau memang sertifikat itu memang existing ada begitu ya untuk kategori komoditas itu, bahkan kita minta gitu ya. Kita bisa ajukan. Nah, dijadikan persyaratan apa? Persyaratannya bukan pada saat proses pemilihan penyedia. Hati-hati. Persyaratannya adalah persyaratan kontraktual, tapi dijelaskan waktu unleasing. Makanya kan di dalam syarat-syarat khusus kontrak itu ada satu kolom dokumen yang harus disiapkan, diserahkan untuk pengajuan pembayaran. Nah, oke lah kalau kita tidak yakin syarat-syarat khusus kontrak itu dibaca, ya masukkan jadi lingkup pekerjaan. Tambahkan pas ayat-ayat di dalam lingkup pekerjaan itu, bahwa nanti berkewajiban untuk mengurus
izin-izin sertifikat di mana gitu ya, berdasarkan peraturan apa sertifikat tersebut keluar. Dimasukkan lagi di spesifikasi teknis. Jadi nyusun rancangan teknis, nyusun spek teknis, rancangan kontrak sinkron. Dan itu diucapkan pada saat unwizing pemberian penjelasan. Makanya kan kalau Pokmil itu kan sekarang bukan disuruh kalau ada kompetensi pemberian penjelasan itu memang didorong, kalau Pokmil Jakung itu memang didorong untuk bukan nunggu jawaban, bukan nunggu pertanyaan, tapi memang memberikan penjelasan sejak awal. Ya. Itu. Nah, terus yang pertanyaan pertama tadi, ya ini Ibu, saya kebetulan jadi advisor di LKPP, salah satu proyek nuklir, nilainya fantastis. Pertimbangannya di konstruksi tersebut, titik-titik terpisah gitu kan. Kalau titik terpisah itu kalau dikerjakan masing-masing penyedia yang berbeda akan menjadi kesulitan karena ada satu aliran sungai. Nah, kemungkinan dari bahasanya Ibu tadi kejadiannya kurang lebih sama karena Ibu mengucapkan bahasa bahwa kalau satu-satu ini tidak mungkin terdapat. Nah, berarti apa dalam kondisi seperti itu? Ada kebutuhan. Jadi kalau saya tadi nggak sempat nyatat semua, tapi terkait dengan revitalisasi ini tadi, ada jalan, ada drainase ya, Bu ya. Jalan, drainase dan rumah, ya. Rumah produksi. Jalan, drainase dan rumah. Berarti itu kalau saya kalau ibu ya sebagai ibu, karena saya bukan orang teknik yang memang di lapangan gitu ya. Dan saya akan merasakan kesulitan kalau saya itu muncul kebutuhan konsultan gitu ya. Cuman saya nggak tahu nih nilainya berapa, Bu. Nilainya kalau rumah produksinya nilai kompleks enggak? Berapa? 6 miliar, Pak. Rumah produksi 6 miliar, jalan drainase gapura itu sekitar 2 miliar. Oh, berarti solusinya tidak perlu MK ya, kecil ya. Ya berarti bisa sih dikonsolidasikan gitu kan. Bukan nanti mana yang lebih dominan gitu ya. Spesialisasinya. Nanti mana yang lebih dominan itu yang dipertimbangkan jadi yang utama. Di bidang yang utama ya. Itu kan masih di bawah 15 ya. Berarti bukan sub bidang ya, tapi bidang. Nah, nanti cari bidang yang paling utamanya di mana gitu kan. Nah, nanti kan kembali nih, dia boleh berkemitraan KSO subkontraktor dengan yang pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibilang sampingan gitu ya. Nah, kalau saya lebih ke arah seperti itu gitu ya. Bukan mempersyaratkan tiga-tiganya, tapi kalau ada yang tiga-tiganya bisa, it's okay, nggak masalah. Berarti kan dia nggak mau subkon. Nah, kan kita nggak tahu siapa yang nawar. Tapi kita utamakan dulu yang utama, nanti dia bersubkontrak lah dengan yang sampingannya. Mungkin itu lebih ke arah itu. Terima kasih banyak, Bapak. Ya. Oke, terima kasih. Ini kita sudah berada di penghujung acara. Ini mungkin pertanyaan sebagai pertanyaan pamungkas Pak Christian dari Pak Gamas ya. Ini merupakan pertanyaan pamungkas dari Pak Sandi. Tender pengadaan gedung nilainya 14 miliar. Di dalamnya terdapat alat-alat yang tidak dapat dipisahkan. Tender terintegrasi konstruksi dan alat. Jika bisa, ini bagaimana persyaratan kualifikasinya? Bolehkah SPU dan KPLI? Untuk dijawab sebagai pertanyaan pamungkas dari Pak Sandi. Gini, kalau saya selalu aspek kehati-hatian dulu ya. Jadi sedalam apa sampai dinyatakan tidak dapat dipisahkan, gitu kan? Artinya kalau memang dia tidak dapat dipisahkan, berarti kan ini kondisinya khusus nih, gitu ya. Saya masih belum berani kesimpulan umum nih, gitu ya, karena ini
kasuistik kayaknya gitu kan. Cuman pada prinsipnya kalau bilang boleh tidak boleh, ya prinsipnya pekerjaan terintegrasi itu kan mengkombinasikan dua gitu ya, dua jenis pekerjaan. Selama memang prinsip terbuka itu orang yang memang kualifikasinya itu bisa dipenuhi oleh banyak pihak, ya secara umum saya bilang ya bisa-bisa saja secara umum. Cuman jangan sampai begini, mengaku klaimnya ya, kita jangan sampai jadi ahli pengadaan yang ahli mengada-ngada gitu ya, ngadi-ngadi gitu ya. Saya khawatirnya yang arahnya seperti itu gitu kan. Karena kalau Pak Sandinya mungkin nggak seperti itu, tapi yang lain yang mendengar gitu ya. Yang lain yang mendengar itu yang saya khawatirkan, bukan Pak Sandinya tapi yang lain. Nah, karena ngelihat kasusnya itu mungkin kalau kasusnya Pak Sandi memang mungkin sudah betul-betul melekat banget, nggak bisa dipisahkan. Ya, saya bilang bisa gitu loh. Karena saya bilang bisa, terus yang lain langsung bilang, oh berarti ini bisa gabungin sembarangan gitu kan. Nah, makanya di slide-slide saya tadi, kalau kita berbicara pengadaan terintegrasi, ya fokusnya saya, ya, yang slide saya tadi itu dapat dipertimbangkan atau dapat menjadi pekerjaan terintegrasi. Saya tidak pernah berani bilang mutlak itu pekerjaan terintegrasi. Nah, strateginya gimana? Dan terintegrasi konstruksi dan alat, gitu kan? Nah, persyaratan kualifikasinya gimana? Kembali, ini outputnya apa dulu produknya? Kalau produknya lebih ke arah pekerjaan konstruksi, gitu kan? Ya sebaiknya yang untuk cukup di state saja berarti kan KBLI-nya tidak jadi persyaratan utama, gitu kan? Tapi boleh menjadi komoditas tersebut jadi subkontraktor atau kemitraan, itu boleh. Ya. Tapi ingat, sekali lagi, ketika kita melakukan pemaketan, kita mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha seluas mungkin. Jangan karena pasal 3 ayat 2 bilang dapat dilakukan secara terintegrasi, langsung Anda mengintegrasikan sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Di tiap dompet kita itu kan ada yang namanya EKTP. Nah, itu kan sebenarnya pekerjaan terintegrasi. Tapi pekerjaan terintegrasinya itu menyempit sehingga menghilangkan persaingan. Sehingga menjadi permasalahan. Nah, makanya hati-hati dengan pekerjaan terintegrasi. Pekerjaan terintegrasi itu buka seluas mungkin. Makanya tadi saya bilang, waktu saya buat BIS, ya, pengadaan BIS, KBLI, saya buat 3-4 gitu ya, 3-4. Tapi kombinasi permutasi gitu kan. KBLI A, Subkon BJD, KBLI B, Subkon KCD, dan seterusnya. Nah, jadi tidak kita mutlakkan ya, bahwa punya ABCD gitu punya semua. Nah, itu malah mematikan kompetisi ya. Pekerjaan terintegrasinya benar, tapi mematikan kompetisinya, jadi salah. Ketika itu salah, ada intensi jelek, niat jelek, ya, itu bisa menjadi dugaan yang lain-lain dan terbukti itu menjadi permasalahan baru buat kita. Oke, itu Pak Suryadi, catatan dari saya. Terima kasih Pak Kamas sudah menjelaskan sepanjang lebar tadi selama 90 menit ya. Mudah-mudahan menjadikan modal bagi sahabat kredibel MS dalam menjalankan tugas-tugas dalam pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah. Sebelum kami akhiri, barangkali ada tambahan-tambahan informasi dari Prof. Muklis, karena Pak Muji hari ini ada acara di Bali ya. Untuk itu barangkali ada informasi tambahan dari Prof. Muklis. Kami persilakan, Prof. Muklis. Muklis tadi kalau di tengah acara ada japri ke saya di chat, katanya dia lagi ada kegiatan lain gitu ya, lagi advokasi rasanya. Siap. Jadi mungkin bisa langsung Pak Suryadi tutup saja. Terima kasih. Sebelum acara kita akhiri, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dalam
kegiatan pelaksanaan tugas kita dalam pengelolaan pengadaan barang jasa. Saya coba Saya izin lead ya, Bapak Ibu, terima kasih banyak